Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan membaca Yohanes 21. Ini adalah pasal terakhir dari Injil Yohanes, di mana di dalamnya ada perikop tentang dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Ya, kita tahu bahwa Petrus itu pada waktu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia sudah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus keras kepala dan dia sok, saudara. Dia berkata, meskipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Dan dia ingin membuktikan akan tekadnya itu, tapi Tuhan berkata bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan benar, saudaraku, Petrus jatuh dan dia sedih sekali, dia merasa tidak layak, dia merasa bahwa dia gagal, dan meskipun dia tetap mengasihi Tuhan, tapi dia merasa bahwa dia tidak layak untuk jadi murid Tuhan, apalagi jadi rasul. Nah, dalam situasi seperti itulah Tuhan Yesus yang mengasihi muridnya ini, setelah Tuhan bangkit, Tuhan mengkhususkan diri untuk memulihkan akan Petrus, dan Tuhan Yesus berbicara dengan mengajukan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku, Simon, anak Yohanes, begitu ya. 3 kali, ya 3 kali dia menyangkal, dan 3 kali pula Tuhan bertanya, dan Petrus menjawab, dan dari sanalah pemulihan itu terjadi. Saudaraku, ini adalah suatu peristiwa yang membuktikan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar atas kita sekaliannya, diceritakan di situ terhadap Petrus, tapi sesungguhnya inilah gambaran terhadap kita. Kita ini adalah umat murid, ya, anak-anak Tuhan yang gagal, tetapi kasih karunia dan kasih setia Tuhan itu selalu terbuka bagi orang-orang yang sudah jatuh seperti Petrus itu. Di dalam kelemahan Petrus, Tuhan memulihkan, dan Petrus pun mulai bangkit. Nah, saya akan ngajak Anda untuk membaca ayat 19 dan seterusnya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, saudaraku, setelah Tuhan memulihkan Petrus dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, kemudian Tuhan kembali mengucapkan akan satu perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian terakhir Tuhan di ayat 18, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi Petrus, kamu ketika masih muda, kamu ya beginilah, kamu mau-maumu sendiri, kamu sok gitu ya, kamu mengikat pinggang gambaran kekuatan ya, engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri dan engkau pergi kemana saja kau kehendaki. Ya, itulah gambaran dari orang-orang Kristen yang masih muda, rata-rata seperti itu, punya kemauan yang kuat begitu. Tapi ketika engkau nanti sudah menjadi tua di sini adalah gambaran kalau secara rohani. Petrus memang benar-benar nanti tuanya ya saudaraku, tapi ini juga berbicara tentang makna rohaninya. Ketika bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, seorang anak Tuhan itu akan berubah, saudara. Dari yang tadinya bersemangat dan mau-maunya sendiri, akhirnya dia mengulurkan tangannya dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudaraku, bahwa hidup Kristen itu ada pertumbuhannya. Nah, kalau saudara sudah sekian lama ikut Tuhan, coba noleh ke belakang. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Kalau tidak berubah,
mungkin ada yang salah, saudaraku. Ya, setelah Tuhan berbicara tentang itu, dikatakan bahwa nanti Petrus itu akan mati dan memuliakan Allah. Itu adalah akhir hidup dari Petrus. Nah, ini kan sebuah panggilan martir, saudaraku ya. Dan kalimat terakhir ketika Tuhan menyatakan hal itu adalah ikutlah aku. Jadi aku juga telah menyerahkan tubuhku untuk keselamatan umat manusia di atas muka bumi. Kamu ikut aku. Seperti apa yang aku alami nanti kamu akan alami. Kira-kira begitu. Yang kita tahu akhir hidup dari Simon Petrus, dia memang akhirnya mati disalib, tapi karena dia merasa tidak layak, dia nggak mau disalibkan seperti Tuhannya. Dia mau disalib dan dengan terbalik, saudara. Jadi ini adalah sejarah. Tapi kita akan lanjut ayat 20, saudaraku. Nah, judul perikopnya murid yang dikasihi Tuhan. Ini mengacu kepada Yohanes. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ya, jadi itu menjelaskan tentang pada waktu perjamuan malam terakhir itu. Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jadi Petrus itu dirinya sendiri sudah ditetapkan bahwa setelah dia bertobat, setelah dia dipulihkan, dia dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi rasul, menjadi pemberita akan kabar baik kepada semua orang, dan pada akhirnya Tuhan sudah menyatakan bahwa engkau akan mati, menderita, dan mati. Nah, dia kaget, ya, tapi dia menerima itu, saudaraku, karena dia memang mengasihi Tuhan dan dia tahu bahwa memang yang terbaik itu adalah ketetapan Tuhan. Menjadi martir itu kan sebuah kehormatan sebetulnya. Hanya orang-orang tertentu yang dipanggil untuk menjadi martir Kristus. Nah, tapi Petrus melihat, kemudian dia noleh ngelihat Yohanes. Ini murid yang dikasihi oleh Tuhan. Murid istimewa nih Yohanes ini. Digambarkan sebagai murid yang termuda dan paling dikasihi oleh Tuhan. Waktu dia lihat, dia tanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Gitu ya. Jadi kalau aku sudah engkau tetapkan nanti akan menderita, masa muda ikat pinggang maunya sendiri, nanti masa tua ulurkan tangan, orang lain mengikat dan pergi ke tempat yang tidak kusukai, ya. Dan kemudian Tuhan jelaskan bahwa itu adalah kematianmu sebagai martir untuk memuliakan Allah, dan ikutlah aku, Tuhan sudah berkata begitu. Nah sekarang dia ngelihat Yohanes, saudaraku ya, lihat murid yang dikasih itu. Nah nasibnya dia bagaimana gitu ya. Nah, menarik sekali jawab Yesus, Tuhan tidak beritahukan. Tuhan hanya memberitahu, kamu nanti hari esokmu, masa depanmu seperti ini. Nah, ketika Tuhan nyatakan, kamu terima, kamu ikut aku. Nah, ketika dia coba menanyakan tentang murid yang lain, yaitu murid yang dikasihi Yohanes itu, Tuhan menjawab seperti ini, ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi kalimat ikutlah aku itu yang menjadi penekanan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan kita mendengarkan akan apa yang Dia firmankan untuk kita pribadi, sudah itu kita terima dan kita syukuri, ya memang Tuhan ini panggilanmu untuk hidupku, aku mau setia sampai ke akhir. Nggak semua jadi martir, saudaraku. Saudara dipanggil jadi apa saja menurut ketetapan Tuhan, saudara setialah di sana.
Ada yang langsung dikasih tahu sampai akhirnya, ada yang belum dikasih tahu dan dalam perjalanan dia secara bertahap progresnya itu diberitahu oleh Tuhan, itu ada. Tetapi apapun juga kalimat yang berbunyi ikutlah aku itu harus menjadi fokus, saudaraku. Kita jangan coba membandingkan akan hari esok kita dengan orang lain, sesama murid, sesama umat Tuhan. Ini adalah pesan dari dialog Tuhan Yesus dengan Petrus ini seperti itu, saudaraku. Jadi sampai Tuhan dengan ekstrim katakan, kalau aku menghendaki dia tetap hidup, ini kan soal mati martir ya, tapi kalau aku menghendaki dia tetap hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu. Jadi kalimat bukan urusanmu itu tajam dan keras. Artinya kamu jangan urusan, jangan ngurusi apa yang menjadi ketetapanku atas hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara, masing-masing kita yang dipanggil, yang dipilih, yang ditebus oleh Tuhan, yang dijadikan anak Tuhan, Tuhan berpekara dengan masing-masing kita. Tuhan punya rencana yang khas bagi masing-masing kita. Dan saudara nggak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dia nanti bagaimana? Kalau aku begini, nanti dia bagaimana? Nanti Tuhan akan berpekara dengan teman kita itu, dengan saudara kita itu. Kepada Yohanes, Tuhan akan berpekara sendiri bahwa Tuhan punya rencana. Sampai secara, secara ekstrim Tuhan katakan bahwa kalau aku mau dia tetap hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusan. Sampai akhirnya berita itu menyebar bahwa memang dia tidak akan mati begitu, tapi bukan itu yang Tuhan katakan. Jadi saudaraku, pesan dari Yohanes 21 ini penting bagi kita. Dua kata, ikutlah aku dan bukan urusanmu. It's none your business gitu ya. Ini bukan urusanmu. Ya, memang kita nggak boleh, saudaraku, mencoba mengetahui akan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hamba-hambanya yang lain. Kita boleh belajar, saling belajar. Tapi panggilan Tuhan beda-beda. Tuhan Yesus memberkati.